Halo gengs, dimanapun kalian berada apa kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan yang cerah ini, saya akan mereview sekaligus membahas film Wukia tahun 2021, di mana film ini berlatar pada era dinasti Zhou. Ada sebuah insiden misterius terjadi yang berniat menggulingkan tahta putri mahkota. Akan tetapi, tidak semudah itu untuk menggulingkan sang putri, karena dirinya selalu diawasi oleh pengawal cantik yang jago bela diri. Penasaran dengan keseruan film ini berlanjut? Gak usah banyak bacot, kita langsung ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, tekan tombol subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam mendongeng. Jika sudah, yuk gaskeun. Film diawali diperlihatkannya aktivitas warga di pasar yang bernama Pasar Induk, sebuah pasar terbesar di wilayah Jawa Timur, sekaligus merupakan tempat para petinggi negara berbelanja, seperti putri mahkota yang bernama Lilu, yang ditemani gadis cantik yang bernama Siwe. Yang perlu diketahui, di balik kecantikan Siwe, ternyata dia aslinya adalah jenderal militer yang sedang mengawal sang putri. Sementara di tempat lain, terlihat seorang pemuda yang bernama Tuan Muda Hongyi yang sedang menikmati masakan di warung pecel lele. Ia adalah seorang putra dari seorang menteri infrastruktur yang ahli di bidang kuliner. Di tengah lezatnya menikmati pecel, nampak seorang informan yang bernama Lian Jong beserta anaknya sedang mencari keberadaannya guna menyampaikan informasi rahasia. Terlihat Lian Jong terburu-buru dan panik karena menyadari ada sosok misterius yang mengejarnya untuk menghalanginya agar info tersebut tak sampai ke Tuan Hongyi. Masalah semakin runyam ketika sosok misterius itu juga diawasi oleh pemuda yang bernama Yanto, seorang pemuda dari desa terpencil. Di sisi lain, terlihat beberapa rekan sosok misterius itu menyebar di wilayah pasar guna mengepung Lian Jong. Sebagai jenderal militer, Siu dengan kepekaannya merasakan firasat buruk di wilayah pasar hingga terus mengawasi sang putri mahkota agar tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu, setelah bertanya kepada seseorang, akhirnya Lian Jong bertemu dengan Tuan Hongyi. Dengan rasa takut dan gugup, ia berusaha menyampaikan informasi penting itu kepada Tuan Hongyi. Akan tetapi, sebelum selesai menceritakan informasi tersebut, tiba-tiba mengetahui dirinya terancam, Lian Jong lari seedan-edannya. Kekacauan semakin gempar saat putri mahkota juga diserang oleh rekan-rekan penjahat itu. Tapi beruntung dengan sigap Siwe dan anak buahnya segera mengamankan sang putri mahkota. Posisi para penjahat itu semakin terdesak setelah prajurit kerajaan datang menyerangnya. Namun, karena tidak mau ditangkap, mereka mendiskon umur dengan memakan racun yang disimpan di dadanya demi merahasiakan dalang dibalik kekecauan ini. Mengetahui hal ini, dengan diam-diam Yanto melemparkan pisau pada sang penjahat yang ingin memakan racun sebagaimana rekannya, yang menyebabkannya gagal memakan racun itu hingga berhasil ditangkap hidup-hidup. Kemudian, si Yue menyuruh anak buahnya membawa penjahat tersebut ke kantor militer guna dimintai keterangan. Sementara di sini, Lian Jong bersama anaknya terus berlari guna menyelamatkan diri hingga akhirnya bersembunyi di suatu tempat yang menurutnya sudah aman. Lalu, di lain tempat, tepatnya di istana Taichu, Xiu dan sang kakak yang bernama Tuan Peng menghadap ke Ratu Yoana, ibu dari putri mahkota. Di sini, mereka meminta maaf pada sang ratu atas kecerobohannya menjaga putri Lilu hingga terjadi kekacauan. Menyadari pihak keamanan sudah bekerja dengan maksimal, Ratu Yoana dengan ramah mengatakan dirinya tidak menyalahkan pihak keamanan dalam kasus ini. Usai menghadap ratu, Siwe mengatakan pada Tuan Peng ada hal yang mencurigakan dalam tragedi distrik Pasar Induk. Mengingat penyerangan tidak hanya pada putri mahkota, tapi juga dialami orang-orang yang tak bersalah. Ditambah lagi dengan para pelaku yang mendiskon umur sebelum ditangkap. Oleh karena itulah, Siwe berjanji akan mengungkap kasus ini hingga ke akar-akarnya.
Di lain tempat, Tuan Muda Hongyi dengan stafnya yang bernama Tono mendatangi istana Taichu guna mengontrol proyek pembuatan Papillon Heaven. Sesampainya di lokasi, ia terkejut melihat kualitas kayu yang dijadikan proyek itu tidak sesuai dengan anggarannya. Lalu, dengan sedikit kesal, ia bertanya pada para mandornya mengenai kayu yang tidak sesuai anggaran, bahkan kualitasnya yang di bawah standar. Mendengar teguran ini, bukannya mengakui, malah mereka dengan kompak menjawab hal ini demi mempersingkat selesainya proyek. Karena jika memesan kayu yang sesuai anggaran, akan butuh waktu lama, mengingat lokasinya yang begitu jauh hingga berdampak penyelesaian proyek akan terhambat. Kembali ke distrik pasar, terlihat Tuan Gaoyong merupakan pimpinan Mahkamah Agung sedang meninjau TKP sekaligus memantau pengurus mayat yang sedang mengevakuasi korban. Di tengah situasi genting ini, terlihat Yanto sedang menyamar menjadi pengurus mayat. Mengherankan sekali. Lalu, untuk menyelidiki kasus ini, Tuan Go menyuruh anak buahnya untuk membawa tahanan yang masih hidup ke kantor mahkamah. Namun, anak buahnya melaporkan bahwa tahanan yang masih hidup sudah dibawa pihak militer. Mendengar hal ini, Tuan Gao begitu geram karena menurutnya pihak militer terlalu banyak ikut campur. Mengingat penyelidikan kasus kriminal adalah tugas mahkamah, bukan tugas militer. Oleh karena itulah, Tuan Gao menyuruh anak buahnya untuk membawa pasukan guna mengambil tahanan tersebut untuk diinterogasi. Singkat waktu, di malam harinya, Yung Pei melaporkan pada Si Yue bahwa pasukan mahkamah telah merampas tahanan dari tangan militer. Dari pemindahan tahanan ini, Yanto yang menyamar sebagai pengurus mayat terkejut mengetahui Lian Zhong dan anaknya sudah modar. Lebih terkejut lagi saat ia mengetahui tahanan yang masih hidup juga dirampas pihak mahkamah. Sementara di sini, sekretaris mahkamah yang bernama Chen Ku mendatangi tahanan sembari mengingatkan anak buahnya agar betul-betul menjaga napi yang baru ditangkap itu. Mengingat napi tersebut adalah saksi kunci dalam kasus di distrik Pasar Induk, bahkan Chen Ku mengancam akan membunuh para penjaganya jika terjadi sesuatu pada napi tersebut. Usai memberi instruksi, Chen Ku keluar menuju kantor mahkamah. Tak lama kemudian, terlihat sosok misterius yang mendatangi ruang tahanan guna mencelakai sang napi. Usai beraksi, sosok misterius itu dengan mudah masuk ke dalam sel sang napi. Namun tanpa diduga, sosok misterius itu adalah Yanto, si pemuda desa. Kedatangannya ini guna menyelidiki pelaku pembunuhan terhadap beberapa sahabatnya 5 tahun yang lalu, yang dilakukan klan Sendao yang merupakan tempat awal napi tersebut. Yanto pun menjelaskan ia sudah membututinya selama 1 bulan sehingga ia mengetahui bahwa napi itu dari klan Sendao. Lalu dengan penuh amarah, Yanto bertanya sosok yang membunuh kerabatnya itu. Akan tetapi, napi itu tidak menjawab demi melindungi rahasia besar ini. Hingga kemudian, Yanto menusuknya. Usai menusuk, Yanto mengatakan akan kembali lagi untuk menginterogasi sampai mau menjawab pertanyaannya. Di lain tempat, terlihat Si Yue mendatangi Tuan Gao guna menanyakan perampasan tahanan yang dilakukan pihak mahkamah dari tangan aparat militer. Tuan Gao pun menjawab, menyelidiki kasus kriminal adalah tugas mahkamah. Oleh karena itulah, ia menyuruh anak buahnya mengambil tahanan tersebut untuk diinterogasi. Mendengar penjelasan ini, Si Wei mengatakan karena yang menangkap tahanan itu adalah aparat militer, maka ia juga berhak ikut campur dalam menginterogasi. Rupanya, ucapan Si Wei membuat Tuan Gao emosi, hingga kemudian dengan tegas, ia menyuruh anak buahnya mengantarkan Si Yue keluar dari kantor mahkamah. Akan tetapi, sebelum Si Yue diantar keluar, tiba-tiba ada suara teriakan dari ruang tahanan yang mengatakan ada seseorang yang menerobos masuk ke dalam ruang tahanan. Hal ini membuat mereka panik dan segera mengecek ruangan tersebut. Akan tetapi, di saat Si Yue juga ingin masuk, ia dihalangi pasukan mahkamah. Tuan Gao pun menyuruh Si Yue membawa surat perintah dari Maharani jika ingin masuk ke dalam ruang tahanan. Karena mengkhawatirkan kondisi tahanan, Si Wei mengancam Tuan Gao jika tahanan tersebut mati, maka ia akan melaporkan kepada Maharani, pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan tersebut.
Lalu, melihat kondisi tahanan yang tak berdaya, Tuan Gao menyuruh anak buahnya untuk membawa napi tersebut ke puskesmas terdekat guna diobati. Di lain tempat, terlihat Tuan Muda Hong Yi bersama ajudannya sedang menikmati masakan Padang. Di tengah lezatnya masakan, Tuan Muda yang belum mendengar kabar kematian Lian Zhong dan putrinya tiba-tiba teringat dan penasaran akan berita yang mau disampaikan informan tersebut. Sementara itu, tepatnya di kamar mayat mahkamah, terlihat Yanto mendatangi Jenderal Lian Zhong guna mencari barang bukti untuk mengungkap dalang dari kasus ini, yang kemungkinan sama dengan pembunuhan sahabatnya 5 tahun yang lalu. Kemudian betapa terkejutnya Yanto melihat luka tusukan belati di dada Lian Zhong, sebuah alat yang juga digunakan menusuk sahabatnya itu. Melihat hal ini, ia pun meyakini bahwa sosok yang membunuh Lian Zhong dan sahabatnya adalah orang yang sama. Tak berhenti di situ, Yanto juga menemukan kertas di dalam baju Lian Zhong yang bertuliskan dari Gunung Lian ke ibu kota. Hal ini menandakan informan tersebut membawa kabar penting dari Gunung Lian untuk ibu kota. Untuk melanjutkan penyelidikannya ini, ia teringat kepada Tuan Muda Hong Yi, sosok yang dicari Lian Zhong sebelum diserang. Sementara di sini, Tuan Peng menyuruh Siwe menyelidiki kasus hilangnya informan dan anaknya. Tuan Peng juga memberikan dokumen yang berisi gambar informan tersebut. Lalu, betapa kagetnya Siwe melihat gambar tersebut adalah yang diserang di dalam distrik pasar beberapa hari yang lalu. Ia pun baru menyadari bahwa penyerangan di distrik pasar itu terkait dengan masalah informan pembawa rahasia untuk ibu kota. Merasa dapat titik terang, Siwe langsung gercep. Di lain tempat, Yanto mendatangi Tuan Muda Hong Yi guna menyampaikan bahwa informan bersama anaknya itu sudah tewas. Mendengar hal ini, Tuan Muda sangat terkejut mengingat ia masih penasaran akan rahasia yang ingin disampaikan informan itu. Akan tetapi, di saat Tuan Muda Hong Yi menanyakan pembunuhnya, Yanto menjawab inilah yang masih ia akan selidiki. Di sisi lain, Xue mendatangi kantor mahkamah guna menyelidiki terbunuhnya informan tersebut. Sesampainya di kamar mayat, Xue mencocokkan wajah Lian Zhong dengan gambar yang ada di dokumennya. Sebagai jenderal militer, Xue mempunyai kecerdasan dan kepekaan dalam menangani kasus, di mana menurutnya seorang informan pasti membawa surat atau barang-barang penting lainnya. Karena tidak ditemukan barang pada jasad Lian Zhong, Xue menduga ada orang lain yang masuk ke kamar mayat itu yang mengambil barang berharga tersebut. Oleh karena itulah, Xue mengumpulkan pengurus mayat guna menanyakannya apakah di antara mereka ada yang mengambil barang dari mayat yang mereka urus. Akan tetapi, sebelum menemukan orang yang dicurigai, mereka dikagetkan dengan kedatangan petugas mahkamah yang melaporkan napi dalam kasus di distrik pasar sudah tewas. Lalu, betapa terkejutnya mereka saat tiba-tiba Yanto mengakui bahwa dirinya adalah pelakunya. Di tengah situasi genting ini, Tuan Muda Hong Yi mendatangi Tuan Gao guna meminta izin melihat mayat informan yang tewas setelah sebelumnya mendapat kabar dari Yanto. Namun dengan tegas, lagi-lagi Tuan Gao menolak permintaannya, mengingat hal ini bukan tugas Kementerian Infrastruktur. Sementara di sini, Xue menginterogasi Yanto usai mengakui kesalahannya. Namun, sebelum selesai, Tuan Gao mendatanginya dan melarang Xue menginterogasi, mengingat tempat tersebut adalah kediaman mahkamah, bukan kediaman aparat militer, sehingga menurutnya yang berhak menginterogasi adalah mahkamah. Di tengah percekcokan ini, tiba-tiba datang seorang pejabat yang membawa titah dari Maharani, di mana isi titah itu menyuruh Xue untuk segera menghadap Maharani. Sesampainya di istana, Maharani yang nampaknya sudah tidak begitu mempercayai terhadap kinerja Mahkamah Agung menyuruh Xue untuk menyelidiki kasus di distrik pasar itu. Ia pun memberikan token kepada Xue, sebuah simbol yang menandakan rekom khusus dari Maharani, di mana dengan token tersebut ia diberi kebebasan dalam menyelidiki kasus hingga tidak akan ada pejabat lain yang berani menentangnya. Usai mendapat kepercayaan Maharani, Xue langsung gercep menuju Lianpang, sebuah intelijen kerajaan yang dipimpin sosok misterius bertopeng guna menyelidiki asal-usul Yanto untuk mempermudah penangkapannya. Di lain tempat, terlihat Tuan Hong Yi sedang berbincang dengan sang ayah yang bernama Bailey, Menteri Infrastruktur, di mana dalam percakapan ini Tuan Hong Yi menolak untuk dijodohkan dengan pilihan sang ayah. Bahkan
Dengan tegas, Tuan Hongyi mengatakan akan mengirim surat kepada keluarga si wanita untuk membatalkan perjodohannya. Mendengar pernyataan ini, Tuan Bailey marah mengingat waktu pernikahannya sudah dekat. 即将近，你居然要悔婚，我绝不打小就认识你，为何？ Berpindah ke mahkamah, terlihat Komandan Pei menemui Yanto sebelum diinterogasi oleh aparat mahkamah. Ia pun mengatakan bahwa dirinya tidak percaya jika Yanto yang membunuh napi tersebut, mengingat ia paham dengan sifat Yanto. Tak hanya itu, Komandan Pei juga mengerti jika napi itu awalnya terluka, namun kemudian dibunuh oleh orang lain. Namun sayang, sebelum selesai Komandan Pei berbicara, segenap aparat mahkamah yang lain keburu datang. Lalu, dengan kegarangannya, Tuan Gao menanyakan alasan Yanto membunuh napi itu. Dirasa Yanto enggan menjawab, Tuan Gao menyuruh anak buahnya untuk mencabuknya. Usai dicambuk, Yanto terkejut ketika Chen Ku bertanya apakah pernah bertemu dengan informan itu sebelumnya dan apa yang ia katakan. Namun, sebelum menjawab, tiba-tiba datang utusan kerajaan yang membawa titah dari Maharani, di mana isi titah itu menyuruh Mahkamah Agung memasrahkan Yanto kepada aparat militer. Betapa terpukulnya Tuan Gao dengan isi titah yang menurutnya mendiskreditkan institusi yang ia pimpin itu. Dengan sangat terpaksa, Tuan Gao memasrahkan Yanto kepada aparat militer. Singkat waktu, dengan menggunakan Lamborghini, aparat keamanan membawa Yanto menuju ke kantor mereka. Akan tetapi, di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh Chen Ku, sekretaris mahkamah. Di saat mereka berhenti, tanpa diduga, Chen Ku membunuh aparat keamanan yang mengawal Yanto. Usai membasmi mereka, Chen Ku mendatangi Yanto untuk membunuhnya. Dengan kejadian ini, Yanto mengetahui bahwa pelaku yang membunuh napi itu adalah Chen Ku, guna menutupi rahasianya. Yanto pun mengatakan sebenarnya alasan ia mengaku sebagai pembunuh napi itu adalah untuk memancing pembunuh sebenarnya. Merasa dirinya terjebak, Chen Ku pun menyerangnya. Melihat kondisi Chen Ku sudah tidak berdaya, Yanto memaksanya untuk mengungkap dalang dari tragedi distrik Pasar Nansi itu. Namun, sebelum Chen Ku menjawab, naas bagi Chen Ku tiba-tiba tertusuk dari belakang oleh sosok misterius yang menyebabkannya modar. Betapa terkejutnya Yanto mengetahui Chen Ku ditusuk dengan belati, sebuah sajam yang menyebabkan sahabatnya tewas 5 tahun lalu. Dari barang bukti tersebut, ia meyakini bahwa pelakunya adalah sosok yang sama dengan pembunuh sang sahabat. Akibat tragedi ini, hubungan militer dengan mahkamah semakin tak harmonis. Mereka pun saling tuduh satu sama lain, bahkan hampir terjadi kontak senjata. Akan tetapi, karena kejeniusan Siwe, keadaan menjadi kondusif, di mana ia mengatakan tak mungkin aparat keamanan saling membunuh dengan pihak mahkamah. Terlebih melihat kematian Chen Ku disebabkan tertusuk belati, sebuah senjata yang tidak dimiliki aparat militer maupun mahkamah. Ia pun menduga di balik tragedi ini ada pihak ketiga. Oleh karena itulah ia menjelaskan prioritasnya adalah menangkap Yanto, satu-satunya yang selamat dalam tragedi itu. Penjelasan ini menjadikan mahkamah dan aparat militer bersatu guna menangkap Yanto yang statusnya menjadi di DPO. Terhitung dari malam itu, semua aparat dikerahkan untuk mencari Yanto dan menutup semua akses jalan di seluruh ibu kota untuk mempermudah pencarian. Setelah tidak ditemukan di beberapa tempat, Komandan Pei mencari Yanto di kasino milik Teh Yuli, sebuah kasino terbesar di ibu kota. Tak tanggung-tanggung, Komandan Pei yang mencium aroma tak sedap meminta izin pada Teh Yuli untuk mencari Yanto di kamarnya. Namun sayang, mereka tak menemukan sang DPO itu hingga kemudian meninggalkan kasino tersebut. Akan tetapi, di luar dugaan, ternyata Teh Yuli menyembunyikan Yanto di belakang lemarinya. Kemudian Teh Yuli mengobati lukanya dengan obat seadanya. Singkat waktu, setelah kondisinya sehat, Yanto mencukur jenggotnya. Lalu, ia pun pamit pada Teh Yuli untuk pulang ke desa kelahirannya yang bernama Bulianjing. Sebuah desa yang kumuh dan lembab
karena tidak ada sinar matahari. Sesampainya di sini, Yanto menemui pamannya yang bernama Lui dan menceritakan jika dirinya sudah menemukan sajam yang menewaskan 7 kerabatnya 5 tahun lalu itu. Tanpa disadari, si Wei dan aparat militer sedang menuju rumahnya untuk menangkapnya. Kepada Yanto, sang paman mengatakan jika senjata tersebut terbuat dari tembaga yang bercampur dengan kuningan yang hanya bisa ditambang di Gunung Lian. Pamannya pun melanjutkan, dilihat dari bahannya, sajam tersebut hanya bisa dimiliki oleh orang kaya dan penguasa. Dan anehnya lagi, kuningan itu adalah bahan yang dibuat membangun patung Buddha di Paviliun Surga, yang merupakan proyek Tuan Bailey, Menteri Infrastruktur. Mendengar penjelasan ini, sontak Yanto teringat kepada Tuan Muda Hongyi, putra Menteri Infrastruktur. Sementara di sini, Tuan Hongyi lagi galau masalah perjodohannya yang tidak ia inginkan. Di tengah kegalauannya ini, tiba-tiba Tono datang membawa surat yang dikirim calon istrinya, di mana isi surat tersebut mengundang Tuan Hongyi untuk menghadiri kediaman sang calon mempelai. Dengan berat hati, ia menghadiri calon istrinya yang bernama Nona Yunzi, putri bangsawan terhormat. Lalu, film pun bersambung.